Cerita-cerita ini hanya terjadi di bidang keuangan. Kali ini aku akan membicarakan sedikit tentang prolog dari sebuah buku yang berjudul The Psychology of Money karya Morgan Housel. Ini dia bukunya. Buku ini beberapa hari yang lalu ramai dibicarakan di kanal-kanal YouTube dari beberapa booktuber. Menurut saya buku ini memberikan suatu pandangan penting. Langsung saja mungkin saya akan menceritakan tentang prolog dari buku ini. Pada saat itu Morgan Housel bekerja di sebuah hotel sebagai seorang valet. Suatu hari ia bertemu dengan seorang pelanggan atau seorang lelaki eksekutif teknologi. Ia berhasil memasang komponen penting di router WiFi dan si orang ini menuai sukses pada usia 20 tahunan. Pada saat itu orang ini ke hotel tempat Housel bekerja dengan membawa beberapa kepok uang seratusan dolar dengan ketebalan beberapa sentimeter. Ia memamerkan uang-uang ini kepada orang-orang yang mau melihat maupun tidak mau melihatnya. Kemudian ia duduk di sebuah meja yang telah ia pesan bersama teman-temannya. Mereka tertawa-tawa sambil mabuk dan membicarakan banyak hal yang barangkali sangat tidak penting sekali. Hingga suatu saat kemudian atau beberapa saat kemudian orang ini memberikan sejumlah uang sebesar $1.000 kepada kolega Housel untuk dibelikan koin emas di toko perhiasan setempat. Untuk apa? Setelah mendapatkan koin emas ini, si orang ini pergi ke dermaga Samudra Pasifik bersama teman-temannya tadi, dan mereka semua tertawa-tawa sambil minum-minum dan berlomba-lomba melemparkan koin-koin emas itu seraya memantul-mantulkan di laut tadi, dan mereka berdebat tentang siapa yang berhasil melempar koin emas itu lebih jauh. Mungkin semacam itu. Kemudian pada suatu atau beberapa hari kemudian orang ini datang lagi ke tempat Housel bekerja. Kali ini si orang ini memecahkan sebuah lampu hotel, dan kolega Housel mengatakan bahwa lampu hotel ini seharga $500 dan harus diganti. Mendengar ini, si orang ini kemudian malah menyolot. Ia berkata kepada kolega Housel, "Kau mau uang $500? Hah?" Kemudian orang ini memberikan segepok uang ke kolega Housel yang memberitahu tadi dan berkata, "Ini kasih $5.000 dan jangan hina aku seperti ini lagi." Begitu katanya. Sampai di sini mungkin kita akan bertanya-tanya seperti apa orang ini dan sampai kapan perilaku semacam ini bertahan. Dan pada saat itu di prolog ini Housel juga memberitahu bahwa perilaku semacam ini tidak bertahan lama dan orang ini mengalami kebangkrutan di usia yang sangat cepat. Kemudian cerita kedua datang dari seorang filantropis bernama Ronald Helms Reed, atau singkatnya kita bisa memanggilnya Ronald Reed. Ronald Reed ini adalah seorang tukang kebersihan atau juga seorang penjaga bensin di Amerika, penjaga pom bensin di Amerika. Dan di sela-sela waktunya ia juga bisa menservis beberapa motor di sana dan memiliki hobi memotong kayu bakar. Tetangganya tidak ada yang mengerti, ataupun mereka ketika ditanya tentang Ronald Reed ini, ia hanyalah seorang yang bersahaja, gitu katanya. Tidak ada hal lain. Namun pada tahun 2014, pada saat itu kematian di Amerika mencapai jumlah sekitar 2 juta kematian sekian, 2 juta sekian ya kematian. Dan dikatakan di situ di sebuah berita bahwa hanya 4.000 dari 2 juta sekian itu yang memiliki kekayaan setelah kematian sejumlah $8 juta.
dan Reed menjadi salah satu orang dari 4.000 itu. Pada saat itu gemparlah orang-orang di sekitar Reed menanyakan siapa sebenarnya Ronald Reed. Kenapa dia bisa memiliki uang sebanyak itu? 8 juta US dollar. Bisa, kalau teman-teman mau mencari kursnya mungkin ya sekitar berapa ya? Sekitar hampir, bisa dicari sendiri ya nanti teman-teman. Pada saat itu orang-orang bertanya-tanya dan tidak ada rahasia di balik kekayaan dari Ronald Reed tadi. Selain Ronald Reed selama hidupnya ia hanya menabung dan menyisakan uang beberapa yang ia punya, menabung dan menginvestasikan di saham blue chip. Ia hanya menunggu sedemikian waktu hingga uang itu menjadi sekian banyak. Setelah kematiannya itu dikatakan di sini juga bahwa Ronald Reed mewariskan 2 juta US dollar kepada anak-anak tirinya dan 6 juta US dollar untuk perpustakaan setempat. Kemudian cerita yang ketiga datang dari seorang bernama Richard Fuscon. Richard Fuscon ini barangkali adalah kebalikan dari Ronald Reed. Richard Fuscon ini adalah seorang eksekutif dari Merrill Lynch. Ia juga lulusan Harvard dan bergelar MBA. Ia juga masuk di majalah bisnis di sana, di Amerika sana, dengan topik 40 under 40. Kurang lebih mungkin 40 orang yang sukses di usia 40 tahun. Dan Richard Fuscon masuk dalam 40 tadi. Kemudian pada suatu hari di tahun 2000-an, Richard Fuscon ini meminjam sejumlah uang yang begitu banyak ke bank untuk memperluas rumahnya di kawasan Greenwich, Connecticut. Di sana ia memiliki rumah dengan luas kurang lebih 1.600 meter persegi, bisa dibayangkan luasnya. Rumah itu memiliki 11 kamar dan 2 lift dan 2 garasi mobil kalau tidak salah semacam itu. Bisa dibayangkan bagaimana mewahnya rumah Richard Fuscon ini. Namun di tahun 2008 krisis melanda Amerika, semua orang terdampak, dan Richard Fuscon adalah orang yang luluh lantak akibat krisis ini. Ia tidak mampu menghadapi krisis ini. Dikatakan di sini bahwa Richard Fuscon tidak memiliki masukan lagi dan akhirnya beberapa rumahnya harus disita dan dilelang untuk melunasi hutang-hutangnya. Cukup menarik dari ketiga cerita barusan. Housel mengaku bahwa cerita-cerita ini hanya ditemukan di bidang keuangan. Ia tidak atau sulit menemukan cerita-cerita semacam ini di bidang lain. Bagaimana orang seperti Ronald Reed yang tidak memiliki gelar pendidikan formal dan pelatihan resmi, juga koneksi yang cukup bagus, bisa mengalahkan seorang seperti Richard Fuscon tadi, orang yang memiliki gelar berpendidikan dan memiliki koneksi yang cukup bagus, kalah dengan seorang bernama Ronald Reed tadi. Kita tidak mungkin menemukan Ronald Reed, seorang seperti Ronald Reed melakukan transplantasi jantung melebihi atau lebih baik dari seorang dokter lulusan Harvard sekalipun, ataupun kita juga tidak akan menemukan orang seperti Ronald Reed mampu merancang gedung pencakar langit melebihi para arsitektur hebat semacam itu. Yang menarik dari prolog ini, kita akan disuguhi suatu pandangan dari Morgan Housel bahwa keberhasilan mengelola uang tidaklah berdasar pada pengetahuan atau kecerdasan seseorang, melainkan lebih kepada perilaku seseorang tadi. Ia juga menegaskan bahwa suatu perilaku yang di mataku masuk akal itu mungkin saja menjadi gila di pandangan orang lain. Kurang lebih semacam itu.
kata-kata terakhir ini mungkin bisa menjadi renungan. Apakah memang benar seperti itu? Apakah keberhasilan mengelola uang itu tidak berdasarkan pada kecerdasan orang, melainkan lebih pada perilaku seseorang? Mungkin 3 cerita tadi bisa menjadi ilustrasi terhadap kesimpulan dari Morgan Housel ini, dan ini akan dijelaskan lebih lanjut di bab-bab selanjutnya di buku ini. Mungkin itu saja dari saya. Jika konten semacam ini bermanfaat untuk teman-teman, silakan subscribe, like, share, dan komen. Jika ada respon baik terhadap konten ini, mungkin aku akan membahas bab-bab selanjutnya di buku ini. Mungkin itu saja. Terima kasih dan sampai jumpa di konten selanjutnya.